Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Yazid Al-Bustami. Saya di sini dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2A. Di sini saya akan menanggapi video yang telah diupload oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI, yang mana yaitu mengenai uang dan fungsinya. Definisi dari yang pertama adalah definisi dari uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat untuk masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Artinya di sini uang itu benda yang diterima oleh masyarakat umum dan kegunaannya itu untuk alat tukar dalam segi ekonomi, baik itu belanja maupun membeli ataupun semacamnya. Yang kedua adalah jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya, yaitu ada dua. Satu, uang logam. Uang logam di sini kalau di Indonesia sendiri itu seperti uang 500-an yang warnanya putih. Itu uang logam. Terus yang kedua adalah uang kertas. Di mana uang kertas di sini kalau di Indonesia itu banyak. Ada yang 1000-an, ada yang 2000-an, dan ada yang 5.000-an, tapi tidak ada yang 4.000-an. Terus yang selanjutnya itu jenis-jenis uang menurut lembaga dan mengeluarkan. Yang pertama adalah uang kartal. Uang kartal di sini ialah uang yang bukan tersimpan, artinya uang tersebut betul-betul kita miliki. Artinya uang tersebut itu berbentuk uang, bukan tidak berbentuk kredit. Kalau uang jiran itu seperti kreditan dan semacamnya, giro, seperti itu kalau uang jiran. Terus yang selanjutnya adalah menurut nilainya jenis-jenis uang, yaitu uang penuh dan uang tanda. Terus yang selanjutnya adalah fungsi asli uang, yaitu ada 3, yaitu uang sebagai alat tukar. Artinya di sini uang digunakan dalam setiap negara ataupun setiap orang yang mempunyai uang, itu kegunaan tersebut untuk alat tukar, baik itu membeli ataupun semacamnya. Dan yang kedua adalah uang sebagai satuan hitung. Artinya satuan hitung ialah ketika kita mendapatkan uang, itu kita tahu uangnya itu berapa. Itu yang dimaksud dengan satuan hitung. Terus uang yang ketiga, uang sebagai alat penyimpanan nilai. Artinya di sini yang dicontohkan bahwasanya uang sebagai alat penyimpanan nilai ialah ketika kita mempunyai uang dan uang tersebut kita taruh ke bank ataupun disimpan, itu yang dinamakan uang sebagai alat penyimpan nilai. Yang selanjutnya adalah fungsi turunan uang, yaitu yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Artinya setiap kita membeli barang atau memproduksi bahan-bahan lainnya, ingin membuat sesuatu yang membutuhkan barang, berarti kita itu membutuhkan pembelian. Artinya di sini uang dan pembelian tersebut menggunakan uang. Artinya di sini uang itu sebagai pembayaran transaksi yang sah. Artinya bila tidak tanpa uang itu tidak sah. Yang nomor 2 adalah uang sebagai alat pembayaran utang. Artinya ketika kita mempunyai utang, itu kita bisa bayar dengan uang. Yang ketiga adalah uang sebagai alat penimbun kekayaan. Artinya ketika kita mempunyai uang dan uang tersebut kita tabung terus menerus, itu yang dinamakan sebagai alat penimbun kekayaan. Dan yang selanjutnya adalah uang sebagai alat pemindah kekayaan. Artinya seperti yang dicontohkan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis, itu ketika kita mempunyai sawah di Madura dan sawah tersebut ingin dipindah ke Lumajang. Artinya yang dinamakan pemindahan kekayaan tersebut, kita jual sawah tersebut, kita ambil uangnya dan kita bawa ke Lumajang, dan uang tersebut kita membelikan
membeli tanah. Nah, itu yang dinamakan dengan pemindahan kekayaan. Dan yang terakhir adalah uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Artinya sebagai pendorong kegiatan ekonomi itu di sini dijelaskan bahwasanya seperti yang dicontohkan tadi, yaitu membeli ataupun semacamnya, baik dalam segi ekonomi maupun dalam segi lainnya. Terus yang selanjutnya adalah fungsi uang menurut ekonomi Islam. Yang pertama adalah sebagai alat tukar. Sudah jelas bahwasanya kalau kita membeli sesuatu itu pasti akan menggunakan uang. Yang dua adalah sebagai alat hitung. Artinya alat hitung tersebut uang kita itu dapat menghitung satu persatuannya. Tiga, sebagai alat penyimpan kekayaan. Artinya sebagai penyimpan alat kekayaan tersebut, uang tersebut ketika mempunyai uang kita tabung. Artinya semakin banyak yang kita tabung itu semakin banyak uang yang kita dapatkan. Mungkin cukup sekian dari saya untuk tanggapan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.